baginda Rasulullah bersabda, man qala fi duburi sholati subhi wa huwa sanin rijlaihi qabla ayyatakallama. Orang yang berzikir selesai melaksanakan sholat subuh dalam keadaan posisi belum berubah dari sholatnya tadi, sebelum dia berbicara, lalu kemudian dia berzikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir, asyra marratin, sebanyak 10 kali. Di Abu Dzar Al-Ghifari yang menceritakan bahwa kalau ada orang selesai sholat subuh dengan catatan dia belum berbicara, posisinya masih posisi di mana dia tadi melaksanakan sholat, nah inilah seyogyanya kalau kita selesai sholat jangan pindah ke tempat yang lain, duduklah di tempat di mana kita sholat sebelum kemudian kita menyelesaikan zikir ini. Jadi kita masih berada di tempat di mana kita sholat, lalu kemudian kita membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Masih di tempat posisi sholat. Cuman kadang kita ini Bapak Ibu karena faktor selesai assalamualaikum warahmatullah, sibuknya di tempat bersandar, mana gak? Bismillahirrahmanirrahim. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini saya akan membacakan babul hissi ala dzikrillah taala ba'da sholati subhi. Bab anjuran untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala selesai melaksanakan sholat subuh. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita membicarakan zikir sholat, zikir setelah sholat 5 waktu. Pada waktu selesai sholat subuh itu lebih istimewa dibanding kemudian 4 waktu yang lainnya. Sehingga kata Imam Nawawi, i'lam anna syarafa awqati dzikri fin nahari dzikru ba'da sholati subhi. Waktu zikir paling terbaik di siang hari itu adalah selesai melaksanakan sholat subuh. Jadi putaran waktu 24 jam di siang hari, zikir terbaik itu adalah selesai sholat subuh. Karena zikir terbaik selesai sholat subuh, Sayyidina Anas radhiyallahu an menceritakan dalam dokumentasi Imam Turmuzi, ia berkata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shallal fajr fi jama'atin, orang yang melaksanakan sholat fajar secara berjamaah. Sholat fajar itu bahasa lain dari sholat subuh. Jadi fajar subuh itu sama maknanya. Maka wal fajr, demi waktu fajar, itu maksudnya demi waktu subuh. Maka ketika Rasulullah SAW berpesan, ketika ada orang melaksanakan sholat subuh berjamaah, sholat fajar berjamaah, summa qa'ada, selesai sholat fajar dia duduk. Selesai sholat fajar dia duduk. Kenapa dia duduk? Yadhkurullah ta'ala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hatta tatlu asyams, sampai kemudian matahari terbit. Karena kebiasaan baginda Rasul SAW selesai sholat subuh beliau tidak akan pulang ke rumah sebelum kemudian matahari terbit. Setelah matahari terbit baru Rasulullah pulang ke rumah. Apa yang dilakukan Rasulullah? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai berzikir kepada Allah sampai matahari terbit, summa shalla rak'atain. Setelah itu beliau sholat. Setelah itu orang yang duduk di masjid berzikir kepada Allah selesai sholat berjamaah melaksanakan sholat 2 rakaat. Inilah yang kemudian sholat disebut dengan sholat sunnah isyraq. Jadi setelah terbit matahari menunggu 10-15 menit baru kemudian sholat isyraq, ka'ajri kanat ka'ajri hajjatin wa umratin tammah. Kata baginda Rasul, yang bersangkutan mendapatkan pahala haji, mendapatkan pahala umroh sempurna. Jadi ada amal sederhana Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun ketika kita ditanya, tak ada yang tidak ingin haji, tak ada yang tidak ingin umroh, tapi ada pahala yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada siapa saja dan siapa saja bisa melakukannya. Tapi dengan catatan beberapa syarat. Dia melaksanakan sholat subuh berjamaah, berarti berjamaahnya itu yang dimaksud adalah di masjid. Selesai sholat berjamaah dia tidak pulang, duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai terbit matahari. Lalu kemudian setelah itu dia sholat 2 rakaat.
maka nilai pahala yang dia dapat seperti nilai ibadah haji umroh sempurna. Itulah keistimewaannya mengingat Allah, berzikir kepada Allah selesai melaksanakan sholat fardu subuh. Kira-kira Bapak Ibu, kalau tidak ada kajian sampai jam berapa kita di masjid Bapak Ibu? Nah, ini untung ada kajian ini, bisa kita sampai ke matahari terbit. Kalau tak ada kajian, nunggu matahari terbit ini berat betul di mata Bapak Ibu. Nah, maka ada kajian. Maka kajian ini kan salah satu cara berzikir kepada Allah. Di bab-bab awal dahulu sudah kita sampaikan. Salah satu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ya dengan hadir di majelis ilmu. Karena ini istimewa, dalam keterangan yang lain dokumentasi Imam Turmuzi dan juga selain beliau dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, beliau berkata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, baginda Rasulullah bersabda, man qala fi duburi salati subhi wa huwa sanin rijlaihi qabla ayatakallama. Orang yang berzikir selesai melaksanakan sholat subuh dalam keadaan posisi belum berubah dari sholatnya tadi, sebelum dia berbicara, lalu kemudian dia berzikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir asyra marratin, sebanyak 10 kali. Biasanya Bapak Imam kita kalau selesai sholat subuh baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir sampai 10 kali. Ini riwayatnya. Jadi Abu Dzar Al-Ghifari yang menceritakan bahwa kalau ada orang selesai sholat subuh dengan catatan dia belum berbicara, posisinya masih posisi di mana dia tadi melaksanakan sholat, nah inilah seyogyanya kalau kita selesai sholat jangan pindah ke tempat yang lain, duduklah di tempat di mana kita sholat sebelum kemudian kita menyelesaikan zikir ini. Jadi kita masih berada di tempat di mana kita sholat, lalu kemudian kita membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di masih di tempat posisi sholat. Cuman kadang kita ini Bapak Ibu karena faktor selesai assalamualaikum warahmatullah, sibuknya di tempat bersandar, mana gak? Nah, jadi kalau bisa agak ditahan sedikit lah. Ya faktor itu dimaklumi lah. Ya pokoknya kalau sudah bunyi berarti yang dicari sandaran ini, ya. Dicari sandaran. Maka kalau bisa yang ini agak ditahan sedikit. Jadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai 10 kali. Lalu kalau dibaca 10 kali apa manfaatnya? Kutiba lahu asru hasanatin. Dalam buku catatan amalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tulis 10 kebaikan. Jadi secara langsung Bapak Ibu, Allah perintahkan malaikat menjadi saldo di rekening buku catatan amal kita. Kalau baca, kalau tak baca ya berarti saldonya tak akan bertambah. Lalu kemudian wa muhyi anhu asru sayyi'atin. Kalau dia baca 10 kali, 10 dosa juga Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni. 10 kebaikan tertulis dalam buku catatan amalnya. 10 dosa yang dia lakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni. Wa rufi'a lahu asru darajatin. Lalu kemudian Allah tinggikan 10 derajat untuknya. Nah, ini orang yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan seterusnya. Wa kana yaumahu dzalika fi hirzin min kulli makruhin wa hirsin minasyaitan. Maka hari yang dia lewati kalau mengawali pagi dengan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, Allah jaga dari sesuatu yang kita tidak senang. Makruhin itu sesuatu yang kita benci. Jadi di hari kita melewati hari itu, kalau paginya kita awali dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, Allah hindarkan kita dari sesuatu yang kita tidak menyenanginya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga beri penjagaan minasyaitan, dari godaan syaitan. Walam yambaghi li dzambin ayudrikahu fi dzalikal yaum illa syirka billah. Maka semua dosa yang dia lakukan Allah ampuni, selainkan dosa menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini diantara cara kita melindungi diri dari syaitan, melindungi diri dari sesuatu yang akan membahayakan bagi kita yang kita tidak menyenanginya. Maka mengawali pagi dengan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir.
itu sebanyak 10 kali. Makanya selesai sholat subuh, zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah itu lebih diperbanyak dibanding kemudian sholat yang lainnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, dalam dokumentasi Imam Abu Dawud dari Muslim bin Haris At-Tamimi dari seorang sahabat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu assara ilaihi faqala, lalu kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzan sarafta min salatil maghrib," kalau engkau selesai salat maghrib, faqul, maka bacalah doa, "Allahumma ajirni minan nar sab'a marrat," ya Allah selamatkan aku dari neraka sebanyak 7 kali. Jadi selesai salat maghrib dia baca Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar sebanyak 10 kali. Fa innaka idza qulta dzalik, wahai Haris At-Tamimi, Muslim bin Haris At-Tamimi, kalau engkau baca itu, summa mutta min lailatika, kalaulah seandainya engkau meninggal di malam hari, kutiba laka jiwarun minha, maka engkau termasuk orang yang tercatat, yang tertulis sebagai orang yang selamat dari neraka. Jadi kalau kita maghribnya zikir Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, malam hari itu kita meninggal, maka Allah selamatkan kita dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau kita bacanya maghrib. Bapak Ibu, pilihan orang meninggal itu kan cuma 2, meninggal malam atau meninggal siang. Kan cuma itu Bapak Ibu. Bapak Ibu mau siang atau malam? Ini dah mulai siang nih kan. Nah, tinggal tunggu nanti sampai azan maghrib. Kalau umpamanya malam ya nanti mulai azan maghrib. Makanya mengawali malam itu ya juga dengan memohon perlindungan kepada Allah dari api neraka. Kalau itu kita baca, lalu kemudian kita meninggal di malam itu, Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dari neraka. Lalu kapan kita bacanya? Fa idza shalaita subha faqul kadzalik. Begitu juga kalau selesai salat subuh, baca Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar sebanyak 10 kali. Kalau seandainya kita mati di siang hari itu, kutiba laka jiwarun minan nar, maka engkau tercatat sebagai orang yang selamat dari neraka. Nah, ini pentingnya. Sederhana, Allahumma ajirni minan nar. Berapa kali? 7 kali. Untuk mengawali malam dan untuk mengawali pagi. Kalau seandainya kita tinggalnya di malam hari, Allah selamatkan dari neraka. Kalau kita tinggalnya di siang hari, Allah juga selamatkan dari neraka, karena kita mengawali pagi kita dengan memohon perlindungan kepada Allah dari api neraka. Maka orang yang sudah memohon perlindungan kepada Allah dari api neraka, kalau 3 kali saja, maka neraka juga berdoa kepada Allah, Allahumma ajirhu minan nar, ya Allah selamatkan orang yang berdoa memohon perlindungan kepadamu dari aku, dia dari neraka. Nah, begitu neraka berdoa kepada Allah untuk orang yang memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini zikir-zikir baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai salat subuh. Ini biasanya diamalkan semuanya Bapak Ibu ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tadi saya dengar juga sudah dibaca oleh Pak Imam. Akhirnya kita terbawa. Lalu kemudian Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirna minan nar, tadi juga sudah dibaca. Selain itu apa? Selain itu dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, juga dalam Sunan Ibnu Majah dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, qalat, ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla subha qala, baginda Rasulullah kalau selesai melaksanakan sholat subuh, beliau berzikir, berdoa. Apa di antara doa yang Rasulullah baca selesai sholat subuh? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiba. Nah, ini doa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selesai sholat subuh, ketika mengawali paginya, yang Rasulullah pertama minta apa? Ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah, minta ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu itu ada 2, ada ilmu fis sudur, ada ilmu yang sampai ke dalam dada, itu yang disebut dengan ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Tapi ada ilmu yang sekedar transit melalui telinga kanan keluar telinga kiri. Nah, itu yang ilmu nanti Allah akan mintai pertanggungjawaban. Maka yang kita minta ilmu yang bermanfaat, bukan hanya sekedar lewat telinga kanan lalu kemudian masuk telinga kanan lalu kemudian keluar dari telinga kiri. Yang kita minta
sampai ke dalam dada. Kalau sudah sampai ke dalam dada, maka ilmu itu akan berbuah amal. Nah, itu yang diminta oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu mirip pohon yang berbuah. Kenapa? Karena bermanfaat. Pohon berbuah manfaatnya lebih, bukan hanya dengan daunnya yang rindang memberikan pasokan oksigen, tapi buahnya bermanfaat bagi banyak orang. Itu yang disebut dengan ilmu bermanfaat. Tapi kalau ilmu itu hanya kita punya tak bermanfaat, ya mirip pohon yang kita tanam meskipun memberikan pasokan oksigen tapi tidak ada buahnya. Ibu-ibu, bapak ibu nanam pohon mangga di depan rumah, sudah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun tak berbuah, kira-kira kita apakan bapak ibu? Kata orang dulu disiksa dulu, tarik parang, biar berbuah. Ditunggu 3 tahun tak juga berbunga, ini kan? Nah, tebang saja. Ya memang memberikan ada pasokan oksigen yang disupport oleh yang kita tanam, tapi nilai manfaatnya tak banyak. Maka begitu juga ilmu kalau hanya sampai kepada kita tak berbentuk dalam amal, maka ya nilai kemanfaatannya sedikit. Yang paling banyak itu berbentuk dalam amal, berbagi dengan sesama. Nah, itu yang kemudian banyak. Makanya Rasulullah selalu mengatakan liyuballi al-hadir al-ghaib, sampaikanlah kepada orang yang tidak datang kepada orang yang datang. Rasul berpesan, kabarkan kepada orang yang tak hadir tentang pengetahuan yang didapat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa amalan mutaqabbalan, dan meminta kepada Allah agar amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang Rasulullah baca setelah salat subuh, setelah minta ilmu yang bermanfaat karena berbuah amal, minta agar amalnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak kalah penting, wa rizqan thayyibah, rezeki yang baik, thayyib. Rezeki itu ada halalan thayyibah. Halalannya banyak, tapi sampai pada thayyibah ini yang agak payah nih Bapak Ibu. Ya kalau halal, kerupuk halal tidak Bapak Ibu? Kerupuk halal Bapak Ibu? Halal lah, asal jangan kerupuk BB saja halal maksudnya kan itu. Kerupuk halal. Lalu kemudian kalau kerupuk itu halal, kira-kira masuk dalam kategori thayyibah tidak? Thayyib itu yang nah, tapi kadang nih jadi favorit kita pula kan, thayyibahnya tak dapat, halalnya dapat itu. Itu rata-rata makanan orang Indonesia itu. Jadi secara nutrisi, secara gizi tak dapat, tapi bikin enak kalau untuk makan. Nah, ini. Nah, makanya yang diminta oleh Rasulullah SAW itu ada thayyibahnya. Ya thayyibah ini yang bergizi. Maka biasanya kalau bapak ibu punya anak ahli gizi, itu makanan bergizi ini sudah ditentukan. Kita ini makanan bergizi ini agak payah. Maka stunting itu paling banyak di kita itu ya. Karena faktornya apa? Makanan bergizi ini. Makanya doa Rasulullah SAW dari awal itu rizqan thayyibah, rezeki yang baik. Rezeki yang baik itu berarti rezeki yang kemudian ketika masuk ke dalam diri kita, yang kotoran menjadi keluar, yang tersisa menguatkan tenaga untuk kemudian melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya menghilangkan lapar, bukan hanya menghilangkan dahaga, tapi rezeki yang masuk ke mulut kita itu mendorong kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Ini doa Rasulullah, sederhana tapi kemudian menjadi luar biasa. Ini doa Rasulullah SAW waktu pagi. Ini dibaca Pak Imam, tinggal mengaminkan saja, amin gitu kan. Kalau Pak Imam tak baca ya baca sendiri. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyibah. Kita minta kepada Allah 3 itu tadi karena Rasulullah selesai sholat subuh juga membaca doa ini. Dibaca juga ini biasanya Bapak Ibu. Halo Bapak Ibu, dibaca juga nih. Belum, kalau belum besok subuh kita amalkan kan. Tinggal tunggu besok subuh saja kan. Semoga usia kita sampai besok subuh kan, sehingga bisa mengamalkan sebagaimana doa yang Rasulullah SAW panjatkan. Berikutnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam salat subuh juga warwaina fihi, dan kami meriwayatkan juga dalam musnad Imam Ahmad dari Suhaib radhiyallahu anna Rasulullah SAW kana yuharriku syafataihi ba'da salatil fajri bi syai'in. Selesai salat subuh, aku tengok Rasulullah menggerakkan mulutnya. Karena tak terdengar suaranya, akhirnya Suhaib bertanya kepada baginda Rasul. Jadi ada yang Rasulullah SAW sebutkan didengar oleh sahabat.
Ada yang Rasulullah SAW baca, sahabat hanya memperhatikan geraknya bibir Rasul, lalu kemudian tidak terdengar apa yang Rasulullah SAW baca. Karena tidak terdengar, faqultu ya Rasulullah, ma hadzal ladzi taqul? Rasul, apa yang kau baca wahai Rasul? Kan kadang ada orang menggerakkan bibir, apa yang dibaca? Biasanya anak-anak kan sering tanya kepada kita, Bapak Ibu, kalau kita sedang, ini makan apa nih? Nah itu kan, ini ditanya, Rasul, apa yang kau baca wahai Rasul? Kata baginda Rasul, Allahumma minka uhawilu wa bika usawilu wa bika uqatil. Ini Rasulullah baca selesai sholat subuh, Allahumma bika uhawilu wa bika usawilu wa bika uqatil. Ini 3. Yang pertama bika uhawil, yang kedua bika usawil, yang ketiga bika uqatil. Apa makna 3 ini? Yang pertama bika uhawilu. Bika uhawilu itu maknanya adalah bihaulika wa quwwatika uhawilu ay uhaliju umuri. Kata Imam Nawawi, yang dimaksud doa Rasulullah SAW, dengan daya dan upaya serta kekuatan yang engkau hadirkan, aku mengobati segala urusanku. Makna mengobati di sini adalah aku memohon kepadamu agar segala urusanku engkau berikan kemudahan. Jadi di awal kita sudah memohon kepada Allah, kepadamu wahai Allah, uhawil. Uhawil itu maknanya apa? Aku memohon kepadamu dengan kekuatan dan dengan daya dan upaya darimu untuk apa? Mu'aliju umuri, untuk kemudian mengobati segala urusanku termasuk penyakitku, dan kemudian aku memohon kepadamu. Itu makna uhawil. Lalu kemudian makna usawil, udafi'u. Usawil itu maknanya udafi. Udafi itu maknanya aku membentengi diriku. Nah, itu makna usawil. Denganmu aku membentengi diriku, wabika uqatil, dan denganmu aku berperang. Uhasid au ujahid, itu makna uqatil. Maka itu yang dilakukan oleh baginda Rasul SAW. Jadi berperang itu juga karena Allah, seperti saudara-saudara kita yang berada di Gaza, Palestina, menjaga tanah kelahiran mereka. Kan mereka di ultimatum untuk untuk mengosongkan Gaza. Untuk mengosongkan Gaza, itu tempat kelahiran mereka. Maka kalau orang-orang Hamas tidak keluar dari tanah kelahiran mereka, itu mereka menjaga tanah kelahiran mereka. Dan di antara doa Rasulullah SAW ketika mengawali pagi dengan kalimat wabika uqatil, dengan engkau aku akan melakukan peperangan. Ujahid artinya berjihad. Ini di antara bacaan-bacaan baginda Rasulullah SAW di waktu pagi. Lalu kemudian Alqamah bin Qais berkata, balaghana anal arda ta'ijju ila Allah Ta'ala min naumatil alimi ba'da salatis subhi. Kata Alqamah bahwa bumi ta'ijju ila Allah Ta'ala, dia akan merintih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau selesai sholat subuh orang yang punya ilmu tidur. Ini. Maka selesai sholat subuh itu usahakan jangan tidur. Bapak Ibu, selesai sholat subuh jangan cari tempat sandaran tidur. Bumi nanti merintih mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang yang tahu selesai sholat subuh tidur dia, ya Allah. Maka selesai sholat subuh itu jangan tidur. Juga di bulan Ramadan. Nah ini bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini biasanya selesai sholat subuh sepi, hening, komplek, di mana lah agaknya nyawa-nyawa yang biasanya ada. Ternyata tidur semuanya selesai sholat subuh nih. Padahal selesai sholat subuh itu waktu terbaik untuk berzikir. Maka kalau orang yang alim, orang yang punya pengetahuan, orang yang tahu selesai sholat subuh tidur, bumi ini merintih mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang yang tahu saja selesai sholat subuh tidur, bagaimana orang yang tidak tahu? Orang yang tidak tahu tak tidur, Pak Ustaz. Kalau tak tidur, kalau hanya tengok HP ya sama saja tidak, itu kan. Maka selesai sholat subuh tidak tidurnya itu untuk apa? Untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, biar bumi itu tak merintih. Bapak Ibu masih ingat pohon batang kurma yang Rasulullah jadikan tempat pijakan ketika beliau khutbah? Waktu dulu belum ada mimbar kayak gini, maka khutbah itu kan mencari tempat yang agak lebih tinggi. Maka yang dijadikan pijakan baginda Rasul SAW pada waktu itu adalah batang kurma. Jadi belum ada. Lalu adanya mimbar ini kan datangnya orang-orang Persia yang masuk Islam.
Jadi itu sudah mengadopsi budaya di luar Islam, tapi untuk manfaat Islam ya seperti menara, kubah itu kan juga mengadopsi. Maka waktu itu belum ada, yang ada hanya apa? Yang ada ya hanya apa namanya, susunan batang kurma yang dipotong, itu yang dijadikan pijakan Rasul. Maka kalau kita tengok Masjid Nabawi tempo dulu Bapak Ibu, ada kubahnya kan? Masjid Nabawi dulu ada kubahnya kan? Halo Bapak Ibu, dulu nggak ada. Yang ada ini kan sekarang yang kubahnya berbuka. Kita nunggu kapan agaknya berbuka. Al-Furqan ini kapan kira-kira terbuka Bapak Ibu? Bisa nengok langit gitu kan? Di Masjid Nabawi kan bisa kan? Semua bisa nengok langit. Kita ini bisa nengok langit-langit. Nah langitnya tak bisa kita tengok. 2 kali diulang baru bisa kita tengok langit. Nah nampak tuh. Tapi ini ukirannya macam nengok langit Bapak Ibu. Ukiran di atasnya. Kalau Masjid Nabawi itu kan terbuka. Kita bisa nengok atas langsung lepas. Dulu tidak ada. Makanya Bapak Ibu, saya sering sampaikan, kalau umroh itu sempatkan masuk ke Ma'rad Hayatir Rasul, pameran replika kehidupan Rasul, termasuk pameran bagaimana dahulu Masjid Nabawi. Itu kalau kita tengok kan tidak ada kubahnya. Hanya apa namanya, pelepah-pelepah kurma yang kemudian disusun di atas masjid itu. Jadi ya tidak ada kubahnya. Ada kubah itu kan belakangan ini saja. Itu tidak ada kubahnya dahulu. Maka di antara yang merintih dulu pada masa Rasulullah SAW, ya batang kurma yang Rasulullah jadikan pijakan, ternyata setelah hadirnya mimbar dia tak dipakai lagi. Itu merintih, dia menangis. Kenapa? Karena berpisah dari tubuh baginda Rasul SAW. Maka begitu juga ternyata bumi kalau berpisah dari orang yang berzikir selesai sholat subuh, dia juga akan merintih. Berpisah dari siapa? Dari orang yang tahu selesai sholat subuh dia tak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya selesai sholat subuh itu ya berzikir kepada Allah. Kalau sanggup sampai terbit matahari ya lakukan. Kalau tak sanggup ya sesanggupnya, asalkan tidak meninggalkan zikir selesai sholat subuh. Ini selesai sholat subuh, assalamualaikum langsung lari sampai ke rumah cari bantal, tidur lagi itu kan. Makanya ini diantara keistimewaan kenapa selesai sholat subuh itu kita diminta banyak untuk berzikir kepada Allah, karena waktu terbaik di siang hari untuk berzikir kepada Allah adalah selesai sholat subuh sampai matahari terbit. Selesai sholat subuh sampai matahari terbit. Ini kan waktunya tidak lama. Kira-kira berapa menit Bapak Ibu? 45 sampai 50-an menit lah. Jadi tidak begitu lama juga. Ini zikir selesai sholat subuh. Dikhususkan oleh Imam Nawawi dalam satu bab, tidak digabungkan dengan zikir selesai sholat. Dikhususkan hanya dalam satu bab saja. Lalu kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah itu baru kemudian ditulis babu mayakulu indas sobah wa indal masa, zikir pagi dan zikir petang. Jadi beda antara zikir selesai sholat subuh dengan zikir pagi. Meskipun selesai sholat subuh sudah masuk dalam kategori pagi, tapi kalau zikir selesai sholat subuh ada kaitannya dengan sholat subuh. Kalau zikir pagi tidak terkait dengan sholat subuh. Makanya tadi orang selesai sholat subuh, dia duduk berzikir kepada Allah sampai matahari terbit, dia sholat 2 rakaat. Nah itu dia dapat pahala haji umroh sempurna. Tapi kalau zikir pagi tidak ada kaitannya dengan sholat subuh. Maka nilainya itu yang lebih di mana? Di zikir selesai sholat subuh itu tadi. Maka menjadi istimewa dibanding kemudian waktu-waktu yang lain di siang hari. Baik Bapak Ibu.